Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan melakukan proses kucing pada hari ini, di mana saya sendiri sebagai pengamat. Nama saya Zulaina Hapni Aptorina dan saya Muhammad Sofi Hadi Wiranata sebagai coach. Dan saya Eka Saptauni sebagai coaching. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu ya. Ya. Kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Sehat Bu. Iya. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah perasaannya hari ini juga agak sedikit senang juga ya. Karena hari ini saya tuh ingin meminta Ibu sebenarnya, ingin meminta Ibu bahwa saya akan melakukan coaching dengan Ibu Eka. Jadi hari ini dijadwalkan Bapak Hadi ya untuk melakukan coaching kepada Ibu Eka ya? Iya Bu. Kebetulan saya juga ingin meminta waktu nih dengan Ibu untuk mencermati proses coaching yang saya akan lakukan, dengan tujuan yang pertama saya tuh ingin meningkatkan kemampuan coaching saya gitu. Iya Pak ya. Pak Hadi ya, sebelum melakukan coaching, saya ingin menyampaikan bahwa dalam coaching itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu bebas dari penilaian dan asumsi, fokus dan area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Saya ingin bertanya, saya rasa Bapak sudah tahu ya tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam coaching itu. Iya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali ya Pak Hadi, ada 4 tahapan dalam melakukan coaching. Yang pertama itu tujuan yang akan dicapai dengan pembicaraan, kemudian identifikasi masalah yang mungkin Bapak sudah tahu ya. Iya Bu. Yang ketiga apa itu namanya rencana update, yang kemudian yang keempat tanggung jawab Bu. Iya benar sekali Pak Hadi ya. Dalam proses coaching itu dilakukan oleh Pak Hadi, nanti ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya, apa kompetensi apa? Jadi begini Bu, kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu adalah yang pertama, kita tuh harus berada penuh, maksudnya adanya kehadiran penuh atau present. Kemudian kita juga sebagai coaching itu berupaya untuk mendengarkan aktif apa yang diinginkan oleh coaching tentang permasalahan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga. Nah, pada saat melakukan praktik coaching ya
kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya tuh ingin mengembangkan pertanian berbobot, Bu. Nah, coba Bapak sebutkan lebih spesifik lagi kompetensi seperti apa yang Bapak kembangkan dalam proses kucing ini. Mengapa saya ingin mengembangkan pertanian berbobot? Yang pertama, saya tuh ingin menstimulkan, maksudnya Ibu Eka agar Ibu Eka tuh bisa menemukan masalahnya sendiri. Kemudian Ibu Eka bisa menggali kemampuan untuk mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi Ibu Eka, untuk agar Ibu Eka mampu menyelesaikan masalah Ibu Eka tersebut. Kira-kira begitu. Ya, benar sekali Pak. Ya, dari tujuan pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Ya Pak ya. Indikator apa yang Bapak capai dalam proses kucing ini? Indikator kemungkinan dalam proses coaching nanti dengan Ibu Eka, saya tuh mengharapkan dapat memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya, Bu. Yang pertama, bagaimana cara kita mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya dan dapat mendorong Ibu Eka untuk menemukan atau menyelesaikan masalah dari Ibu Eka tadi. Jadi pada saat kucing nanti Bapak ini ya menggunakan alur Tirta. Iya Bu, iya benar. Coba alur Tirta itu apa saja ya? Yang pertama ada tujuannya, Bu. Kemudian kita tuh ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada lagi yang namanya bentuk tanggung jawab atau komitmen. Ya baiklah, sepertinya Bapak sudah siap ya untuk melakukan kucing ya. Iya Bu. Selamat bekerja ya Bapak Adi. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Pak. Siang Bu, silakan duduk Bu. Silakan. Terima kasih Pak. Kebetulan nih ketemu sama Pak Hadi. Iya. Boleh. Ya boleh ini Pak, sebenarnya saya ini gimana ya Pak ya, mau bercerita kebetulan sama Bapak nih. Bapak punya waktu luang Pak? Ada Bu, bisa Bu. Kapan Ibu mau untuk bercerita? Mungkin sekarang Iya. Bisa Pak ya, sekarang Pak ya. Bisa. Saya minta tolong Pak, karena ya akhir-akhir ini lumayan loh Pak, pikiran saya agak mumet. Iya baik. Iya. Boleh Pak ya? Ya boleh. Baik Bu. Bu Eka kira-kira apa yang mau Ibu Eka ceritakan? Silakan. Iya, sebenarnya gini loh Pak ya, akhir-akhir ini saya itu di kelas saya mengajar nih Pak ya, murid-murid saya tuh saya lihat kurang antusias dalam belajar Pak. Kemudian kalau misalnya saya beri tugas nih Pak ya, Bapak tahu sendiri nih, kelas saya ini siswanya cuma ada 6 orang ya Pak ya. Nah, saya cek siswa cuma mengerjakan tugas itu cuma 50% Pak. Artinya separuh dari
artinya 3 orang cuman mengumpulkan Iya. tugas Pak, 3 orangnya lagi tidak mengerjakan tugas itu Pak. Akhir-akhir ini itu masalah saya ini limet banget Pak. Jadi menurut Bu Eka nih, Heeh. sebenarnya apa yang Ibu Eka sendiri harapkan Heeh. dari Ibu Eka dengan kita nih, dengan kita berdua tuh, apa yang Ibu Eka harapkan obrolan dari kita ini sebenarnya? Ya saya mengharapkan gini loh Pak ya, dapat menyelesaikan masalah saya. Bagaimana tahu solusi saya nanti ke depannya untuk mengatasi murid-murid saya ini Pak. Terutama pada kurang antusiasme dalam pembelajaran saya itu Pak. Menurut Bu Eka ya, Mm-mm. kira-kira hal apa saja yang membuat murid Ibu Eka itu antusias dalam pembelajaran bersama Bu Eka ya? Iya, saya pikir kembali nih Pak ya, murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Saya itu terlalu monoton Pak di kelas mengajarnya, sehingga murid-murid saya itu merasa bosan Pak dengan pembelajaran yang saya ajarkan di kelas. Kemudian Pak tahu sendiri Pak ya, kalau Iya. saya ini bicaranya lumayan Iya, lebih dominan di kelas. Iya, iya. Nah Tahu kemungkinan saya. kemungkinan itu Pak yang membuat murid saya itu apa ya, kurang antusiasme dalam proses pembelajaran Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Kira-kira menurut Bu Eka nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu merasa antusias dalam pembelajaran Ibu? Ya menurut saya ya kita harus proses pembelajaran itu harus asik Pak, mengasihkan, kemudian jangan monoton dan tidak membosankan murid gitu Pak. Nah, betul itu Wah. Kalau begitu saya mendapat nih Bu dengan Bu Eka. Lalu menurut Ibu Eka, kira-kira ya, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan nih Bu ya, dalam membuat murid-murid itu bisa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu Eka, kira-kira? Menurut saya pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, ataupun mengadakan game yang seru Pak, yang ibaratnya itu yang bisa lebih menarik dalam proses pembelajaran. Lalu mengenai tugas yang diberikan untuk murid-murid ini Bu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias ya Bu dalam pengumpulan tugas? Iya, saya pikir kembali itu Pak, kemungkinan tugas yang saya berikan itu banyak berisi pertanyaan Pak, tanpa memberikan sumber belajar yang jelas, yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih Bu, maksud saya Ibu itu kira-kira menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas itu? Saya biasanya menggunakan buku teks Pak yang ada di perpustakaan kita Pak. Apa enggak ada
sumber belajar selain dari buku chat sekali? Saya pikir sumber belajar itu banyak sekali ya Pak ya, seperti video yang kita bisa download di YouTube atau mencari sumber-sumber dari internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedangkan Pak biasanya ada itu TikTok seperti IG, Instagram itu, atau bisa mencari referensi di PPM Pak. Kemarin kan lagi booming nih Pak ya, PPM, Platform Merdeka Mengajar. Nah kalau itu saya sepakat ya Bu, betul sekali Bu. Iya. Saya yakin ya Bu, saya yakin sekali sebenarnya. Kalau seandainya Ibu ya bisa menggunakan berbagai macam sumber yang Ibu sebutkan tadi, tentunya murid-murid itu pasti antusias dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bu Eka sekarang kira-kira apa rencana Bu Eka untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ya pertama saya merancang pembelajaran yang menarik dulu Pak. Yang pertama dengan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam Pak. Tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, seperti mendownload video yang menarik lewat dari YouTube, kemudian mencari sumber belajar dari internet, lebih referensinya lebih banyak lagi. Kemudian saya memanfaatkan tadi platform Merdeka Mengajar, yang kemudian yang kedua ini Pak, tadi terkait tugas tadi ya, saya juga menugaskan murid saya itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa gitu Pak. Mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya siswa saya itu sukanya menyanyi, artinya saya itu buat pembelajarannya itu yang bisa menyanyi Pak. Iya, sesuai dengan kebutuhan murid saya lah Pak. Misalnya siswa saya itu sukanya bermain drama, ya saya menggunakan drama. Atau bisa juga misal siswa saya ini senangnya berpuisi Pak, ya saya juga memanfaatkan juga itu sumber belajarnya itu lewat dari puisi Pak. Jadi ibaratnya itu beragam yang saya gunakan Pak. Menarik dan bagus sekali menurut saya. Nah, itu kan itu A+ sebenarnya untuk rencananya Ibu. Mudah-mudahan ya Bu, rencana yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil. Sekarang boleh Bu Eka. Terima kasih. Amin, semoga Pak ya. Dengan rencana yang saya lakukan tadi, semoga saya berjalan dengan lancar. Kemudian Pak ini Pak, saya tuh mohon apa Pak ya, kolaborasinya sama Bapak nih. Bapak kan sudah berhasil di dalam kelas ya Pak ya, sudah berhasil tugas. Saya lihat itu kelas Bapak itu interaktif banget di dalam kelas ya Pak ya. Siswa-siswa itu sangat menarik belajar sama Bapak. Nah, saya belajar sama Bapak juga tipsnya bagaimana. Apakah rencana saya tadi sudah baik, apakah ada kan tambahan lagi gitu Pak dalam rencana saya nanti ke depannya gitu. Nah, menurut saya tuh rencana Ibu Eka tuh memang tepat sekali. Iya, Tepat sekali. Nah, boleh Bu Eka saya tanya, kira-kira
apa komitmen Ibu Eka itu terhadap rencana Bu Eka itu sendiri? Yang katanya kan Ibu Eka tadi mau menggunakan bentuk drama, bentuk lagu, puisi, pantun ataupun laporan digital. Nah, yang apa tuh yang Ibu rencanakan tadi? Ya, saya berkomitmen ini Pak ya, dari diri saya dulu nih Pak. Saya harus ibaratnya itu harus teguh dengan pendirian saya Pak atas rencana saya tadi. Yang pertama saya akan melakukan pembelajaran yang mengasihkan Pak, menggunakan banyak sumber tadi yang sudah saya jelaskan pertama. Lebih mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Pak, karena kan sudah kita ketahui kita bisa membebaskan murid kita, artinya dalam konteks yang kita pandu Pak ya, jangan membebaskan murid kita seutuhnya, artinya kita harus membuat panduan-panduan yang mengacu kebebasan gitu Pak ya. Saya akan serahkan pemilihan sumbernya itu kepada murid saya sendiri Pak, jadi mereka tuh bebas memilih tadi Pak, misalnya oh Bu saya mau belajarnya ini dengan game, misalnya melakukan game dulu ya, saya fasilitasi Pak murid saya itu dengan game. Kemudian kalau misalnya mereka tuh mulai bosan, saya lakukan dengan SPG. Mungkin itu yang komitmen saya paling tinggi itu dari diri saya dulu. Bagaimana saya bisa berkomitmen tinggi untuk ya dalam antusiasme murid saya dalam belajar Pak. Pokoknya meningkatkan semangat dulu lah pada murid saya. Bagus sekali itu Bu. Itu rencana Ibu itu kan yang namanya kita sebagai seorang guru itu ya Bu, memang benar apa yang dikatakan Ibu itu. Kita itu membuat komitmen itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita kan sebagai guru ya Bu, kita tuh memang apa tuh menjadi panutan, menjadi contoh. Jadi jika kita berkomitmen, kita tuh juga harus menjadi sebuah contoh ataupun tauladan untuk orang lain. Saya setuju dengan Ibu tuh, terus terang Bu, dari apa yang Ibu bicarakan tadi, saya itu sangat mendukung ya Bu dengan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Mudah-mudahan ya Bu, apa yang direncanakan tadi semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Pak atas pencerahan Pak ya, karena akhir-akhir ini saya sedikit mumet pikiran Pak ya, karena murid saya tadi Pak ya, alhamdulillah hari ini saya bisa sharing sama Pak Hadi, waktunya juga bisa diluangkan untuk saya Pak. Ini terima kasih banyak loh Pak, waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya sudah tahu apa solusinya masalah yang akan saya hadapi ke depannya Pak, rencana tindak lanjutnya Pak. Alhamdulillah Pak, atas bimbingan dari Bapak tentunya. Mudah-mudahan, pokoknya terima kasih banyak nih Pak ya atas waktunya untuk kita sharing. Mudah-mudahan kita semua ini
bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita, Pak. Amin, amin, amin. Ya, terima Nah, kasih banyak, Pak. Bu, ini sekarang kita kan sudah ngobrol nih banyak ya, Bu. Iya, iya, Pak. Saya mau tanya sama Ibu, sebelum kita tutup nih, Bu, ya, sesi kita. Eh, Tapi Ibu nggak ada janji kan dengan siswa Ibu ya? Tidak ada, Pak. Kira-kira? Alhamdulillah ini sudah pulang semua siswa saya, Pak. Ini saya meluangkan waktunya khusus benar ini untuk sharing sama Bapak. Ya, kalau begitu kan enak kan kalau siswanya sudah pulang kan bisa bercerita. Dari apa yang kita bicarakan tadi ya, Bu, kira-kira perasaan apa setelah kita melakukan coaching ya, Bu? Ya. Apakah Ibu sudah merasa gimana gitu? Kan tadi kan pikiran Ibu katanya nyelimat. Sekarang bagaimana ya, Bu, pikirannya? Iya, alhamdulillah Pak, setelah sharing dengan Bapak ya Pak ya, alhamdulillah ini pikiran saya plong lebih tenang lagi Pak, karena masalah-masalah saya tadi yang sudah saya jelasin sama Bapak tadi bisa saya atasi Pak dengan langkah-langkah, dengan saran Bapak yang Bapak berikan tadi. Alhamdulillah, insya Allah ke depannya ini Pak ya, saya akan melakukan tindakan tadi dengan arahan dan bimbingan pastinya Pak dengan Bapak. Apakah perlu lagi direvisi atau bagaimana diperbaiki ke depannya. Pokoknya perasaan saya lebih tenang dan plong ini Pak. Sudah sudah menjalankan hasil sharing ini Pak hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Hadi. Berarti Bu Eka itu dari atas obrolan kita tadi, Ibu Eka sudah menemukan ya, Bu, menemukan Iya. solusi ya, Oh, Bu. benar Pak, benar sekali. Menemukan solusi atas permasalahan dari Ibu Eka sendiri ya. Iya, iya Pak, alhamdulillah Pak. Saya sih cuman sekedar mendengarkan masalah Ibu saja, cuman sekedar mengarahkan saja. Tapi sebenarnya itu Ibu Eka sendiri loh yang menemukan solusinya. Oh, ternyata gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kalau saya menemukan solusi ya, tapi kan dengan bimbingan Bapak juga arahan bagaimana saya menemukan masalah saya Pak, langkah-langkah yang saya harus lakukan itu pasti dengan arahan Bapak. Kalau tidak Bapak mengarahkan tadi, saya belum tahu nih masalah saya itu apa lagi yang saya harus lakukan untuk murid saya supaya antusiasme murid saya itu meningkat, motivasi belajarnya, kemudian tugas-tugas murid saya tadi akan dikerjakan dengan 100% tentunya Pak untuk kedepannya. Ya, syukur alhamdulillah kalau permasalahan Ibu sudah menemukan jalan keluarnya. Mudah-mudahan Ibu Eka secepatnya bisa bisa menjalankan komitmen yang Ibu Eka tadi sebutkan. Siap. Berarti kira-kira nih masih perlu enggak kira-kira kita melakukan teknik stop ya? Kan Ibu Eka sudah ini ya, sudah menemukan tegas. Sudah Pak, alhamdulillah Pak. Kayaknya tidak perlu lagi Pak, karena kesadaran penuh saya itu sudah Pak, sudah berhasil. Bapak sendiri yang membuat saya kesadaran penuh itu Pak. Iya, saya pikir Ibu itu kan Ibu Eka tuh sebenarnya sudah mampu menguasai manajemen Ibu Eka itu sendiri. Iya. Hanya saja ya Bu, menurut saya hanya saja Ibu tuh membutuhkan
tempat untuk berbicara saja, tetapi dalam penguasaan diri, dalam manajemen diri, menurut saya Ibu Eka tuh sudah mampu. Makanya saya tadi tanya dengan Ibu, apakah kita harus melakukan teknik stop lagi? Karena berdasarkan pembicaraan tadi sepertinya Ibu Eka tuh sudah bagus sekali, sudah Iya, Pak. terbuka Alhamdulillah. sekali pikirannya. Iya, berkat bantuan Bapak juga pastinya kan, tentunya saya terbuka Sama ide-ide juga. baru, Pak. Kalau Ibu Eka nggak mau bercerita, nggak terbuka Iya, semuanya saya itu. pikir tuh siapa yang bisa mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Iya. Alhamdulillah ada Bapak kebetulan di kantor ini, Pak ya. Iya, Alhamdulillah iya. bisa sharing sama Bapak hari ini. Terima kasih banyak, Pak, atas Iya, waktu sama-sama, sharingnya. Ibu. Pokoknya perlu next time perlu bimbingannya Boleh dengan senang Iya. hati, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Iya, iya. Ya. Pak Adi, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching, proses coaching tadi dengan Ibu Eka sebagai selaku? Sebenarnya sih Bu, dari proses coaching dengan Bu Eka tadi ya Bu ya. Tadi saya merasa sebenarnya sangat senang sekali Bu. Karena melalui proses coaching tadi saya lihat Bu Eka itu sudah bisa menemukan sendiri pemecahan masalah yang sedang dialami oleh Bu Eka begitu. Pada saat mengamati proses coaching yang Ya, Bu. Bapak Adi lakukan kepada Ibu Eka, Hmm. saya melihat Bapak sangat berperan aktif yang memancing agar Ibu Eka menemukan pendapatnya Iya, dan benar. mengungkapkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Iya. Yang ingin saya tanyakan di sini ya Bapak Adi, pada saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bapak Adi lakukan tadi? Sebenarnya Bu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya Bu, bahwa pada tahapan proses coaching saya itu ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Di mana indikatornya atau tujuannya Bu ya, saya dapat memancing langsung dengan Ibu Eka untuk menemukan sendiri sumber masalah yang dihadapinya, sehingga Ibu Eka tadi bisa menemukan ide-ide baru yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mungkin seperti itu ya kira-kira. Iya, benar sekali Bapak Adi ya. Berdasarkan ide-ide baru yang sudah disampaikan Ibu Eka sebagai coach tadi yang Bapak sebagai coach ya, apakah ada ide-ide baru lagi yang dikembangkan dalam menangani permasalahan yang dihadapi Ibu Eka tadi? Saya kira masih banyak sih Bu, sebenarnya ide-ide yang belum keluar ya Bu ya, yang masih terpikirkan, yang mungkin juga bisa dikembangkan kemudian hari. Sebenarnya saya juga masih bisa sih Bu untuk mengungkapkan beberapa pertanyaan, hanya saja tadi itu waktunya memang terbatas. Saya hanya bisa mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dari saya yang bisa saya lakukan dalam membantu untuk menyelesaikan atau membantu Ibu Eka tadi untuk menemukan solusi atas permasalahannya begitu.
saya sependapat dengan Bapak Hadi ya, bahwa dengan pengamatan yang saya lakukan, fokus putih Bapak lakukan tadi, secara garis besar itu sudah termasuk bagus ya Bapak. Iya. Dimana Bapak sudah bisa memancing Ibu Eka untuk menemukan sumber masalah dan mendapatkan ide-ide baru ya Bapak ya, dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya, terima kasih ya Bu. Nah, untuk tindak lanjut dari 3 kompetensi yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi tadi, buktinya, apalagi yang ingin Bapak Hadi kembangkan untuk ke depannya? Sebenarnya sih Bu, menurut saya ketiga kompetensi itu sangat penting semua ya. Jadi untuk pengembangan ketiga kompetensi itu mungkin yang perlu saya kembangkan ya. Karena itu untuk kedepannya saya akan memilih 2 kompetensi lagi untuk berlatih lebih banyak dan dapat memahami lebih dalam lagi dalam melakukan coaching, agar pada saat proses melakukan coaching ke depannya bisa lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan praktik berikutnya menjadi lebih baik lagi ya Bapak, karena pengalaman serta ini kita dengar dari kucing, praktik kucing ini kita ke depannya menjadi baik ya Bapak ya. Iya, Dan terima bisa hubungi saya untuk melakukan praktik yang berikutnya. Baik Bu, pasti ya. Bu, Ya. pasti dihubungi. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak Hadi ya. Ya.